Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang berbahagia di pagi hari ini, semua atas izin Allah. Maunya pukul 8 pagi tadi ya, tapi ada satu keadaan yang memaksa Ustazah untuk tinggalkan sekejap. Jadi hari ini Allah mengizinkan saya untuk berkongsi satu kitab yang bagi saya walaupun ianya nipis tetapi ianya sangat tinggi nilainya, sebab dari kitab inilah saya sendiri boleh melihat sisi-sisi kehidupan yang selalunya menghadirkan perspektif negatif itu menjadi sesuatu yang bersifat positif ya. Kalau ramai orang mengatakan hidup ini kena be positif, tetapi tidak semudah lisan untuk mengucapkan, karena positif itu boleh dilihat daripada berbagai aspek, daripada sudut Islam ke daripada sudut non-Islam. Jadi kitab ini insya Allah kita akan bedah dalam 1 jam ke hadapan, dan tajuk kitab ini adalah Hikmatul Ibtila. Kelebihan daripada kitab ini ya, sebetulnya adalah separuh sahaja yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu yang bertajuk Hikmatul Ibtila, tetapi penerbit menambahkan beberapa tips yang dikemukakan oleh Syekh A'id Qarni ya, terkait dengan bagaimana menciptakan hidup itu hilang kesedihan, hilang ketakutan, dan hilang kebimbangan. Jadi Ustazah hanya akan membedah yang terkait dengan karyanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang separuh saja. Sedangkan permulaan pada bahagian yang kedua, rahasia bahagia lebih tentram dan rahasia hidup agar lebih tentram dan bahagia, ikut tips-tips yang dibagi oleh A'id Qarni, boleh puan-puan dan tuan-tuan baca dengan memiliki buku ini. Tetapi yang bahagian Hikmatul Ibtilanya Ustazah yang akan bedah di sini. Okey. Kelebihan buku ini seperti yang saya katakan tadi, membuat cara pandang Ustazah sendiri secara pengalaman ya, experience Ustazah sendiri menjadi sesuatu yang amat membantu dalam menghadapi situasi-situasi yang kita sendiri ditimpakan oleh Allah, takdir yang kita sendiri sebetulnya tak menginginkan takdir itu. Ya, contohlah hari ini ya, saya katakan pukul 8 saya standby dekat depan kamera, tapi Allah ciptakan suasana dalam badan saya ini tidak memungkinkan untuk live pada pukul 8. Ustazah kena bergerak pergi ke tempat lain untuk mencari keselesaan dulu dalam badan saya agar boleh untuk menyampaikan dengan baik. Sama seperti saya ketika ditimpa rasa, saya sebagai penyampai, sesuatu yang paling berharga bagi saya adalah lisan saya ya, mulut saya, lidah saya, gigi saya, gusi saya semua. Tapi Allah mengujinya. Tetapi ketika baca buku ini, saya menghadapinya lebih baik daripada sebelumnya. Tengok, lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada rasa baik dah, tapi lebih baik lagi selepas ini ya, selepas saya sakit ini. Jadi saya memang menggalakkanlah bagi sesiapa saja yang terhimpit oleh masalah, oleh musibah, oleh takdir yang tidak berpihak, sila hadam buku ini, dan kalau boleh dengar Ustazah live pada pagi hari ini. Okey. Karena sifat kita adalah bedah buku, maka Ustazah sedikitnya memperlihatkan pada puan-puan dan tuan-tuan, kot-kot tidak ada yang memiliki buku atau ada yang memiliki buku,
ada poin-poin utama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pertama, beliau menjelaskan tentang siapa sebetulnya pemilik kenikmatan yang sejati itu. Karena ramai di antara kita yang ingin memiliki satu kenikmatan yang sejati. Maka beliau menguraikan tentang hakikat nikmat yang sejati. Kemudian yang kedua, beliau juga menjelaskan tentang punca mengapa manusia ini kebanyakannya berprasangka buruk kepada Allah. Apa punca sehingga menatijahkan satu sangkaan yang buruk? Padahal berprasangka buruk kepada Allah itu lebih teruk hukumnya daripada meninggalkan ibadah wajib yang sifatnya adalah jasadiyah, seperti sholat, ya, seperti puasa. Ramai kita sekarang yang terjebak dengan sangkaan yang buruk kepada Allah, padahal benda ini lebih teruk daripada setakat meninggalkan perkara wajib yang sifatnya jasadiyah atau melanggar perkara haram yang sifatnya jasadiyah. Anda mencuri, lebih teruk Anda berprasangka negatif, buruk pada Allah. Tapi ramai manusia lebih menjaga bagaimana aku tak mencuri, bagaimana aku tak berzina, bagaimana aku tetap sholat, bagaimana aku tetap puasa, aku boleh sedekah. Itu perkara jasa dia yang wajib ataupun yang haram. Tetapi perkara wajib dan haram terkait dengan pemikiran itu banyak diabaikan oleh manusia, dan inilah punca manusia itu gagal dalam menghadapi musibah ataupun ujian, sehingga musibah tidak pernah bertukar menjadi satu anugerah, bahkan ujian pun tidak pernah menjadi sebuah nikmat. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang dua jenis kebodohan yang amat besar. Dua kebodohan inilah beliau letakkan, yaitu kebodohan terhadap hakikat agama dan kedua kebodohan akan hakikat nikmat sejati. Dua perkara ini dijelaskan dengan baiknya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk membuka hati kita agar mau berfikir kenapa manusia selalu menisbahkan bahwa untuk memahami agama itu adalah milik para ugamawan. Memahami hakikat nikmat yang sejati itu bukan menjadi satu pencaharian yang dilakukan oleh ramai manusia yang sifatnya adalah berkategori muslim. Itu dikupas dengan baik, dengan apiknya, apik itu cantiknya, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi dua dasar kebodohan manusia hari ini sehingga keluar daripada jalur Siratal Mustaqim kala diuji, kala ditimpa musibah, itu karena bodoh dengan dua perkara. Satu, bodoh dengan hakikat agama. Dua, bodoh dengan hakikat nikmat. Kemudian beliau juga meletakkan beberapa poin-poin hikmah di sebalik musibah dengan melihat perkara-perkara yang sudah berlaku di masa lalu, yaitu yang direkod dalam Al-Quran yang Allah timpakan kepada umat Islam. Jadi senang untuk memetik hikmah kerana sudah berlalu. Tapi beliau mengatakan yang sedang ditimpa musibah ketika itu tugasnya bukan mencari hikmah kerana perkara itu masih gaib. Ya, hikmah takkan diketahui ketika orang ditimpa musibah. Ya, tapi kalau sudah berlalu, hikmah itu dihadirkan oleh Allah. Macam saya misalnya, takdir saya pada 35 tahun yang lalu adalah hidup menderita bersama seorang nenek yang miskin, seorang kakek yang juga sangat miskin. Tetapi kemiskinan itulah yang Allah bagi hari ini, ya, Allah bagi hari ini untuk merasakan kehidupan yang mungkin lebih baik dan dengan tetap bercermin kepada apa yang telah berlaku di masa lalu, ya. Jadi itu kelebihan hikmah boleh dipetik kalau seandainya sudah berlaku di masa lalu, tapi yang tengah dihadapi, tugas puan-puan dan tuan-tuan bukan mencari hikmah, bukan mencari rahasia, tetapi menghadapi musibah itu dengan sabar. Baru nanti beberapa waktu kemudian Allah akan zahirkan hikmah itu, boleh Anda dapatkan hikmah itu. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan dengan cantiknya, dan inilah yang saya sukakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, membina persepsi itu melalui fakta-fakta konkret, fakta-fakta real, di mana cara
seseorang diajak untuk menghadapi musibah ataupun ujian itu adalah dengan bercermin kepada fakta dan realiti, dan itu dalil yang lebih meyakinkan daripada setakat ungkapan dan kata-kata manusia biasa, ya. Jadi akhirnya Ustazah bila melihat poin-poin yang disampaikan oleh beliau dalam buku ini, Ustazah akhirnya menyusun dalam satu bentuk konsep, ya, dalam bentuk konsep bahwa pada hakikatnya untuk menghadapi musibah atau ujian agar berubah menjadi anugerah dan juga nikmat, itu pertama kita perlu mengenal dulu hakikat ujian. Baru yang kedua, kita kena mengenal tentang hakikat agama dan hakikat nikmat sejati. Baru yang ketiga, kita bina persepsi. 3 poin itu yang Ustazah intikan dalam buku ini. Ya, pertama kena mengetahui hakikat ujian itu sendiri. Baru yang kedua, kena mengetahui akan hakikat agama dan hakikat nikmat. Baru yang ketiga, ya, membina persepsi melalui fakta-fakta real. Jadi itu 3 yang akan Ustazah kupas daripada buku ini, dan sebagian besarnya puan-puan dan tuan-tuan boleh terus direct membaca buku ini selepas saya bedah pada pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah, saya mengharapkan bahawa saya mengambil view dekat kawasan ini adalah agar kita lebih dekat dengan suasana alam dan kita boleh memetik fakta-fakta real di sebalik alam agar kita lebih yakin, ya, lebih yakin dengan janji Allah yang sebetulnya janji itu telah Allah gambarkan melalui fenomena alam semesta yang ada bersama kita. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang hakikat ujian. Ya, tetap berpaksikan buku ini, tetapi Ustazah sudah menghadamnya dan Ustazah akan sampaikan. Dalam tajuk buku ini dikatakan hikmatul ibtila, hikmah atau rahasia di sebalik ujian, al-ibtila. Kalau kita orang Melayu sering menyebut dengan bala, ya, sering menyebut dengan bala. Ibtila itu adalah ujian yang datang silih berganti dalam bentuk, ya, suka duka, senang susah, ya, kaya miskin, sakit sehat. Macam kita ambil satu buah tembikai, kita pusing-pusing dari bawah ke atas, itu namanya al-ibtila. Ya, hal itu boleh kita ambil dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15, ya, dan ayat 16. Ya, bahwa manusia itu ketika mana diberikan nikmat oleh Allah, mereka kata sungguh Allah memuliakanku. Namun ketika ditarik nikmat itu oleh Allah, disempitkan rezekinya, Tuhan menghinakanku. Itu boleh dicek dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Allah menggunakan kata ibtalahu, wa ammal insanu idza mabtalahu ibtilaun. Di bawah ibtila itu nanti ada namanya bala. Bala itu ada bala khair, ada bala syar. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kamu dengan menimpakan kepada kamu bala yang baik dan bala yang buruk, semata-mata hadirnya dua perkara itu untuk menguji. Sama ada ketika muncul bala yang baik kamu bersyukur, atau bala yang buruk kamu bersabar. Ketika seseorang mampu bersabar dengan bala yang buruk dan bersyukur dengan bala yang baik, itulah sebetulnya hakikat kebahagiaan itu. Ya. Tetapi yang fokus dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah bala yang buruk. Bala yang buruk itu bahasanya adalah al-musibah. Jadi kalau puan-puan dan tuan-tuan belajar Al-Faz Qur'aniyah bersama Ustazah, puan-puan akan tahu dalam Al-Quran sebutan kata musibah itu hanya
dispesifikkan kepada sesuatu yang tidak disuka oleh manusia namun datang menimpa dalam kehidupannya. Seolah-olah ianya merupakan tamu yang tidak diundang. Itu namanya al-musibah. Maka muncul tajuk kita hari ini, bagaimana kita mengubah musibah yang ada di sebalik ujian itu sebagai satu anugerah, sehingga hidup kita itu penuh dengan nikmat karena kita menganggapnya sebagai sebuah anugerah. Oke, paham di sini ya? Paham urutannya. Oke, baik. Jadi saya teruskan pada poin yang pertama, bagaimana kita sekarang ini hidup dalam keadaan stres, depresi, ya, ada tekanan, ada kemurungan, boleh mengakibatkan tindakan-tindakan di luar kontrol, tindakan yang tidak baik, boleh menjejaskan pada sanak kerabat, anak istri, keluarga dan lain sebagainya. Mari kita fahami tentang hakikat ujian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman begini ya dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Satu bentuk persoalan dalam ayat itu, tapi penetapannya begini, jangan sekali-kali kamu menyangka wahai orang yang telah menyatakan dirinya sebagai mukmin bahwa kalian akan dibiarkan oleh Allah tanpa adanya ujian. Dan ujian yang paling ditakutkan oleh manusia adalah bukan ujian kenikmatan, tapi ujian dalam bentuk musibah. Oke. Untuk memahami tentang hakikat ujian, saya hadirkan experience ataupun pengalaman-pengalaman yang telah berlaku pada setiap individu. Seorang individu berkata kepada saya, Ustazah, mengapa ketika saya kembali kepada Allah, saya sholat, saya jaga aurat saya tutup dengan busana muslimah, saya mengaji, saya bekerja cari yang halal, tapi kehidupan saya semakin disempitkan oleh Allah. Dalam satu masa yang sama Ustazah, saya melihat kawan saya tinggalkan sholat, tak pernah mengaji, tapi Allah bagi kenikmatan, keretanya mewah, hidupnya bersama suaminya, boleh shopping sana sini. Sementara saya ketika mendekat pada Allah, saya diceraikan suami saya, hidup saya semakin susah, kereta pun hanya menggunakan kancil dan lain sebagainya. Saya berasumsi Ustazah bahwa orang yang mendekat kepada Allah ini hidupnya akan terhina, hidupnya akan tersiksa, hidupnya akan menderita, dan hidupnya akan terkekang. Betulkah itu Ustazah sangkaan saya seperti itu? Saya berkata, astagfirullahalazim, Akak, itu sangkaan yang buruk kepada Allah. Dan itu lebih berdosa daripada kita berzina. Dia kata, astagfirullahalazim. Ustazah, bagaimana Ustazah? Saya kena bertaubat ke Ustazah. Bertaubat Kak, dan sekarang belajar mengenal Allah. Oke. Perkataan ini bukan orang awam seperti dia yang mengatakan. Majority umat Islam mengatakan umat Islam ini hidupnya ditekan, dikuasai, dijajah, dihinakan, dikalahkan. Iya, memang itu kelumrahan sebagai seorang muslim. Memang hidupnya di dunia kena menderita. Tahukah kita, ungkapan itu adalah ungkapan yang berpaksikan pada kebodohan, ungkapan yang hanya akan menetijakan buruk sangka kepada Allah, seolah-olah Allah itu akan menerapkan satu takdir yang buruk bagi setiap orang yang mengatakan dirinya beriman, yang mengatakan dirinya beragama Islam, yang kembali kepada Allah, yang mentaati Allah. Sementara Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik, tak kisah dekat dunia ke, tak kisah dekat akhirat ke, dua-duanya itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Tapi kan Ustazah, kenapa orang beriman hidupnya begini? Karena mereka menyangka dirinya beriman, perasaan beriman. Pernahkah kita baca ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa? Minta maaf. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Belumkah engkau melihat, mereka melihat, belumkah engkau melihat mereka yang menyangka bahwa dirinya mereka telah beriman? Tengok.
fakta yang berlaku hari ini, manusia yang mengatakan dirinya mukmin, mengatakan dirinya muslim, sebetulnya masih terjebak dalam ilusi keislaman dan keimanan diri. So Allah buat umat Islam hari ini diliputi banyak musibah, diliputi oleh banyak fitnah, diliputi oleh banyak tekanan, tak lain tak bukan adalah kerana mereka masih terjebak dalam ilusi keimanan dan keislaman diri. Maknanya begini, setiap orang yang sudah berislam dengan Islam kafah, ya, udkhulu fis silmi kafah. Setiap orang yang beriman dengan iman yang sebenar, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Allah tidak akan buat. So fakta hari ini umat Islam berada di bawah tempurung, di dalam tempurung penjajahan non-muslim, itu karena mereka masih terjebak dalam ilusi keimanan dan keislaman diri. Bukankah kita melihat bagaimana Allah memperlakukan umat Islam sebelum ini? Tengok pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hanya 29 bulan beliau memimpin dengan hari-hari yang dia dekat dengan Allah. Umat mereka, rakyat mereka yang dekat dengan Allah. Allah bagi apa? Tidak ada kemiskinan, tidak ada penderitaan, tetapi sesuatu yang sudah sampai pada puncak kesempurnaan dalam keislaman dan juga dalam keimanan, dia akan menghasilkan zuriat, perlahan-lahan dia akan jatuh dan akhirnya ditindas lagi. So sekarang ini kita kena berbahagia karena Allah tengah mempersiapkan kita dalam kelemahan untuk menuju kebangkitan. Dan saya terus terang semenjak belajar Al-Aqsam, Al-Amsal fil Quran, saya sebetulnya hidup dalam ilusi keimanan dan keislaman diri saya. Ilusi keimanan, keihsanan, keislaman diri saya. Padahal hakikatnya saya ketika menyangka diri saya mukmin, diri saya muslim, diri saya muhsin, itu hanya ilusi. Saya belum lagi, watak saya, sifat saya sedikit sebanyak masih mengambil tabiatnya orang munafik, tabiatnya orang kafir, ahli kitab. Bagi puan-puan dan tuan-tuan yang belajar bersama saya akan perasan betapa aibnya diri kita ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran tentang karakter manusia yang dicela, dihina oleh Allah. Dan itu termasuk diri saya sendiri. Saya perasan di situ. Jadi saya yakin hari ini ramai majoriti umat Islam yang masih terjebak dalam ilusi kesempurnaan diri dalam berislam, beriman, dan berihsan. Oke, jadi apa sebetulnya hakikat ujian itu? Jadi hakikat ujian tadi, yang ketika umat Islam atau kita kembali pada Allah, mentaati Allah, berada di atas garis yang lurus, tiba-tiba Allah sempitkan rizki kita, tiba-tiba Allah bagi kita musibah. Hakikatnya adalah Allah hendak melihat kesungguhan dan kesabaran kita. Itu adalah rahasia ataupun hakikat ujian ataupun musibah menimpa kita ketika kita beriman, berihsan, dan berislam. Jadi Allah hendak melihat kita punya kesungguhan, al-mujahadah. Allah hendak melihat kita punya kesabaran, al-musabarah. Dan Allah hendak memberikan hakikat nikmat yang sejati, yaitu di mana Allah akan mengubah 180 darjat daripada musibah menjadi anugerah, daripada ujian menjadi sebuah nikmat. Oke? Jadi Allah hendak melihat kita, sama ada kita akan bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah dan bersabar ketika kita mendekati Allah, lalu Allah menukar musibah itu menjadi sebuah anugerah, atau kita mendustakan hakikat ujian itu, lalu kita lebih baik kembali pada maksiat. Allah, daripada aku berislam, tutup aurat, jaga pekerjaan, mengaji, jaga sholat, tetap juga sempit rezeki saya, baiklah aku maksiat je. Bila aku buat maksiat kan datang semua kenikmatan itu. Allah hendak menilai kita, sama ada kita membenarkan iman kita atau kita mendustakan iman kita untuk kembali pada maksiat. Karena apa? Mengejar rizal, yaitu kenikmatan berupa duniawi, harta benda. Jadi itu tujuannya
Kenapa kita sudah berislam, tetapi Allah bagi kita musibah? Agar kita lebih sempurna dalam keislaman dan kita tak terjebak dalam ilusi keislaman diri. Akhirnya musibah tadi ditukar oleh Allah menjadi sebuah anugerah. Ya, puan-puan dan tuan-tuan memang akan perasan perkara ini. Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak musibah. Itu Allah hendak menguji. Allah hendak melihat apa yang kita persembahkan. Adakah kita musabarah? Adakah kita mujahadah? Mujahadah bersungguh-sungguh mendekati Allah semula, dan musabarah di atas pendekatan itu. Kenapa ketika mendekat semakin sempit. 1 sen pun tak ada dalam poket saya. Ingatlah, bila sesuatu sudah berada pada kemuncaknya, inqilabus syai' waqi', perubahan sesuatu akan berlaku, yaitu Allah akan ubah 180 derajat. Hidup Anda akan nikmat, percaya itu. Karena hal itu bukan sesuatu omong kosong. Hal itu telah dibuktikan oleh fakta-fakta yang real. Oke? Baik. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang berbahagia. Jadi itulah hakikat sebuah ujian. Barang siapa di antara puan-puan sekarang diuji oleh Allah, ya, sudahlah harta berkurang, mak sakit, stroke, suami pula menyusul sakit pula, diputus kerja, anak-anak pula tak ada sekolah, semua minta dibelikan handphone, pening kepala, pecah kepala rasanya. Itu semuanya adalah untuk tasdik, nak benarkan Anda semakin kembali kepada Allah atau keluar dari garisan itu mentaati Allah, sehingga Anda terjebak dalam ilusi kenikmatan, tapi faktanya itu bukan kenikmatan yang sejati. Jadi kalau Anda sudah mengatakan beriman kepada Allah, Anda sudah terikat sebetulnya dengan Allah. Tapi kalau memang Anda tak beriman pada Allah, Anda terpulang nak pilih. Ini yang saya sebetulnya meragukan iman umat Islam hari ini. Ketika diuji, mereka keluar daripada jalur iman. Berarti imannya itu iman musyahadah ke tidak? Asyhadu alla ilaha illallah ke tidak? Atau ke iman warisan? Itu yang kita pertanyakan. Jadi umat Islam hari ini, kata Rasulullah pada hadisnya 1400-an yang lalu, ibarat buih. Tahu tak buih? Sesuatu yang tak bernilai, tak berharga, walaupun jumlahnya banyak, perlahan-lahan dia akan hilang. Dan yang tersisa cuma apa? Mata air jernih di dalam dasar bumi. Dan kita ingin mata air jernih yang terpendam, yang terserap di dasar bumi. Itu yang kita nak sebetulnya. Maka Allah bagi ujian, maka Allah bagi musibah. Maka Anda jangan mengelak, tapi dekati Allah di sebalik musibah agar beroleh anugerah. Itu baru tentang hakikat ujian. Yang kedua, ya, kita kena faham tentang hakikat agama dan tentang hakikat nikmat yang sejati. Kalau kita tak tahu tentang hakikat agama, tak tahu tentang hakikat nikmat, itu namanya dua kebodohan yang boleh membawa kita pada kebinasaan. Oke, apa sebetulnya hakikat agama itu? Hakikat agama itu adalah mengenal Allah dan mengenal Islam sebagai agama pilihan Allah. Mengenal Allah itu maknanya kita menggunakan kolbu kita untuk memikir, untuk memahami, untuk mengingati. Memahami ayat-ayat Allah berbentuk ayat-ayat Al-Quran, memikir ayat-ayat Allah dalam bentuk fenomena alam semesta, dan mengingati Allah melalui dua ayat-ayat tersebut, sehingga hati kita dekat dengan Allah. Dan ini adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati yang sifatnya wajibatun ala kulli muslim. Wajib untuk semua orang yang mengatakan telah masuk Islam. Dia lebih wajib daripada sholat. Mengapa? Karena sholat itu adalah satu ekspresi dalam bentuk lisan dan badan untuk membahasakan kekaguman hatinya akan kekuasaan Allah yang terbentang di alam dan dalam Al-Quran. Jadi faham? Orang awam mengatakan bahwa memahami agama
memikir ayat-ayat Allah. Itu cuma sunat, bukan perkara yang wajib. Yang wajib itu yang sholat, zakat, puasa, pergi haji. Itu yang dipahami wajib. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hakikat agama, yang wajib adalah ibadah qalbiyah, yaitu utamakan dulu ibadah qalbu dalam bentuk 3. Qalbu dalam Quran ada 3 ya. Qalbu untuk yafqahun, memahami ayat-ayat Allah. Qalbu untuk yaqilun, memikirkan fenomena alam. Qalbu untuk yadhkurun, mengingat Allah. Itu hal yang paling urgent, paling asas. Jadi sesiapa yang sekarang ditimpa kemurungan, stres, sebetulnya Allah hendak mengajak qalbu itu untuk berfikir tentang ayat-ayat Allah. Dalam satu buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Kimia Kebahagiaan, yang dibaca oleh anak saya dalam bentuk komiks, ada 4 tahapan menuju bahagia. 1, kenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri inilah yang saya tanya pada anak saya, apa yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Mengenal diri sendiri artinya mengenal potensi qalbu untuk berfikir mengenal Allah. Itu lebih baik karena akan menafikan kita daripada sifat hayawan yang fokusnya kepada kenikmatan jasadiah semata-mata. Makan, minum, tidur, bermain, itulah hewan, berkawin. Jadi sisi kita yang dekat qalbiyah tadi itu belum kita optimalisasikan. Potensi ahsani takwim kita belum kita aktifkan. Qalbu kita, ya, hati kita yang boleh berfikir, yang boleh mengingat, yang boleh memahami, itu belum kita aktifkan secara maksimum, sehingga kita gelisah, sehingga kita cemas, sehingga kita risau, ya, resah, gelisah, gundah gulana, tak tentu arah. Itulah fakta manusia tidak kenal tentang agama. Yang kedua, yaitu kebodohan akan hakikat nikmat. Setiap orang ingin hidupnya penuh nikmat, tapi apa makna nikmat itu? Ramai orang mengatakan, ketika aku menjalankan agamaku, hidupku justru sempit, hidupku justru terkekang, hidupku justru menderita. Ya, betul. Sebab mereka memahami nikmat itu adalah kebebasan. Hakikat nikmat itu dalam Islam itu dia terselubung, terlindung di sebalik musibah. Maka Islam mengajar kita, jika Allah bagi musibah, segeralah kamu cari hakikat nikmat itu. Dengan cara apa? Teruskan untuk mentaati Allah yang telah kamu kenal melalui hakikat agama itu. Yang kalbu kamu telah kamu gunakan untuk berfikir, memahami, mengingati Allah itu. Tetap on dalam ketaatan. Jangan tinggal. Karena setiap orang diuji oleh Allah, sama ada dia al-ikhraj anis siratal mustaqim, keluar daripada sirat al-mustaqim, ataupun dia ala siratal mustaqim, tetap di atas siratal mustaqim. Jadi hakikat nikmat yang Ibnu Qayyim nak bawakan adalah tetap mentaatinya. Karena itu Allah merintahkan 2 perkara saja. Ingat, kita dan Rasul Allah cuma diperintahkan 2 perkara saja. Kita ni sibuk nak fikir perkara yang ketiga. 2 saja untuk mencapai hidup nikmat. 2 perkara itu adalah, tetaplah kamu mentaati Allah, karena ini hakikat agama. Dan yang kedua, bersabarlah dalam menantikan janji Allah, karena ini hakikat nikmat. Tetaplah kamu mentaati Allah, karena inilah hakikat agama. Dan tetaplah kamu untuk menanti janji Allah, karena ini hakikat nikmat. Kita lupa dengan janji Allah, maka kita keluar daripada siratal mustaqim ketika Allah bagi kita musibah. Itu masalah kita. Oke. Ketika kita diminta untuk tetap mentaati Allah, sungguh ketaatan kita tak sempurna sebetulnya. Maka kita diminta untuk istighfar ketika kita mentaati Allah. Istighfar itu untuk top up kita punya kekurangan, sehingga ketaatan itu menjadi ketaatan yang sempurna. Oke. Dan ketika kita
menanti janji Allah, tetaplah untuk bersabar. Karena janji Allah itu tak tentu berapa durasi waktunya. Ada yang sampai 30 tahun, ada 20 tahun, ada 10 tahun, ada 8 tahun, ada 5 tahun. Karena tak tahu, kita diminta untuk bersabar. Niscaya kita punya keyakinan akan janji Allah akan menjadi sempurna apabila ketaatan kita telah sempurna karena kita istighfar. Keyakinan kita pada janji Allah menjadi sempurna karena kita bersabar. Disitulah Allah baru akan mengubah musibah menjadi sebuah anugerah. Disitulah Allah akan mengubah nikmat menjadi ujian menjadi sebuah nikmat. Tidakkah kita menginginkannya? Dan hal ini dengan amat jelasnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-40 ayat 55. Allah merintahkan kita dan Rasulnya, 1 untuk istighfar, 2 untuk bersabar. Jangan lupa mulut sentiasa bertasbih, mensucikan Allah dari kekurangan ketika musibah menimpa kita. Oh, Allah tak macam sangkaan saya bahwa ketika saya mendekat pada Allah lalu Allah timpakan keburukan. Tidak. Kesudahan yang baik hanya milik orang yang telah sempurna imannya, dan iman kita ternyata disempurnakan oleh Allah dengan hadirnya musibah, dengan hadirnya ujian. Namun sayangnya atas kebodohan manusia terhadap hakikat agama dan juga hakikat nikmat, manusia akhirnya gagal dalam menerima anugerah Allah yang terindah, yaitu al-aqibah, kesudahan yang baik di dunia maupun di akhirat. Baru yang ketiga, mari kita bina persepsi terkait dengan hikmah ujian dalam Quran itu. Perempuan dan tonton cek dalam buku ini sendiri. Saya tak boleh jelaskan semuanya. Masih berbaki masa saya 15 menit. Saya akan jelaskan di sini tentang bagaimana cara kita membina persepsi. Sebetulnya musibah atau ujian ini dia boleh menjadi ringan ya dalam menghadapinya apabila dalam kalbu kita ini sudah terhias persepsi-persepsi yang baik tentang musibah itu sendiri. Persepsi-persepsi yang baik tentang musibah. Karena setiap persepsi itu dia akan melahirkan sebuah aksi. Jangan sampai persepsi kita buruk, aksi kita akan buruk. Maka bina dulu persepsi kita. Dan bagaimana cara Al-Imam Ibnu Qayyim membina persepsi manusia untuk percaya pada janji Allah bahwa musibah akan bertukar menjadi anugerah. Beliau dengan kepakarannya menggunakan dalil yang paling konkret, yaitu fenomena alam. Itu yang saya suka dengan buku ini. Maka rugi kalau tidak memiliki buku ini ya. Nanti boleh terus nanti berhubung dengan Al-Bi'ar, Laskar Buku Rami, ataupun dengan Ustadz Abu Ilkiah sendiri. Saya cuma menyampaikan saja bahwa saya dibagi buku ini dan diminta untuk membedah buku ini, maka saya pun bedah buku ini ya. Baik, perempuan dan tuan-tuan sekalian yang berbahagia. Dalam buku ini disebutkan 7 persepsi yang baik untuk mengatasi musibah agar menjadi sebuah anugerah. Ya. Beliau menggunakan kata sunnatullah. Sunnatullah itu ya fenomena alam yang berlaku, tetapi dilihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala saja, tapi dilihat dengan mata hati. Karena qalbu itu fungsinya adalah untuk yaqilun, berpikir. Perempuan dan tuan-tuan yang sekarang saya katakan tengah dalam keadaan tidak baik, karena saya percaya yang mendengarkan live saya kebanyakan adalah mereka yang ada tekanan dalam hidup, ada harapan yang tak tercapai, ada kegelisahan dan kemurungan dalam hidup. Maka dengar baik-baik apa yang Al-Imam Ibnu Qayyim nyatakan dan saya sederhanakan pernyataannya itu. Pertama, persepsinya adalah, perempuan dan tuan-tuan, tidak ada musibah yang ianya bersifat abadi. Sebab musibah itu bertempat dekat dunia. Dunia itu tidak abadi, maka musibah pun tidak akan pernah abadi. Ingat, musibah itu
bersifat tidak abadi. Apabila sesuatu itu sudah mencapai pada batasannya, sudah pada titik klimaksnya, dia akan bertukar pada hal yang sebaliknya. Ibarat malam, jika sudah pada puncaknya malam, walaili idza as, maka dia akan disambung dengan terbitnya fajar. Ini fenomena alam yang sebetulnya adalah obat untuk hati kita yang dirundung malang, tetapi kita jarang perhatikan fenomena alam ini. Allah sendiri menjelaskan, bila malam telah menjelma dan sudah pada titik klimaksnya, maka dia akan bertukar menjadi siang atau pagi dengan adanya fajar yang terbit. Begitu juga musibah. Ketika sudah pada titik kemuncaknya, dia akan bertukar pada sebaliknya. Apakah sebaliknya? Lawan musibah adalah anugerah. Dia akan menjadi sebuah nikmat. Dia akan bertukar. Anda cuma diminta untuk bersabar. Anda akan tertawa nanti ketika apa yang Anda risaukan tiba-tiba Allah tarik. Karena sudah pada puncaknya. Ini pertama kali dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka lihatlah malam, ketika sudah pada puncaknya, dia akan bertukar menjadi fajar. Lihatlah diri Anda, ketika dirasa tak mampu nak menghadapi musibah itu, sudah pada titik kemuncaknya, diri sudah sakit, mak sakit, suami pun sakit, Allah tak biarkan semua itu selama-lamanya. Itu klimaksnya, Anda akan dibuat oleh Allah pada situasi yang sebaliknya, yaitu situasi yang senang. Oke, yang kedua, bagi orang yang ditimpa musibah, ditimpa suasana yang tidak menyenangkan, jangan berpikir bahwa Anda akan menderita selalu. Jangan pernah berpikir ketika Anda sedang menderita, Anda akan selalu dalam keadaan menderita. Ya, saya beritahu, musibah itu awalnya besar, dia lama-lama akan mengecil. Anda diminta oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk melihat luka. Luka itu awalnya lebar, menganga, dan rasa nyeri, kena air pun perih. Tapi dia mulai mengecil, hilang nyerinya. Akhirnya kembali beransur-ansur pulih. Apa yang kena Anda pikirkan adalah proses daripada luka yang menganga lebar menuju kecil dan akhirnya hilang. Apa yang Anda lalui? Adakah Anda merujuk Allah untuk berdoa, bersabar di atas musibah itu? Atau Anda marah-marah tapi sembuh juga? Ingat, Anda marah-marah ke, Anda tak marah-marah, benda itu akan berlalu, maka rugi. Kalau kita sudah kata iman, tapi tak mampu nak mengais atau merilis pahala melalui musibah yang telah Allah timpakan. Tengok je luka, wahai puan-puan dan tuan-tuan, dia tidak akan semakin membesar, dia akan mengecil luka itu. Ya, kalau ternyata luka itu semakin membesar dan akhirnya membawa kebinasaan, ajal kita sampai di situ. Ya, anak saya kalau luka kakinya digaruk dan akhirnya membekas dan basah, dia akan kata, Umi boleh sembuh ke? Saatnya saya masukkan hal seperti ini. Dia selalu risau, boleh sembuh ke Umi, boleh sembuh. Dia ketakutan. Luka perlahan-lahan dia akan disembuhkan oleh Allah. Cuma maukah engkau mau berdoa, bersabar, kembali pada Allah? Itu saja yang Umi maukan. Ya Allah, sembuhkanlah lukaku dengan doa mungil dia, doa comel dia. Ya Allah, sembuhkan aku. Ucapkan istighfar, astagfirullah, aku kurang mentaatimu ya Allah. Lesan kecil dia mengungkapkan kata-kata yang membuat hati saya pun terhiris syahdu. Oke, yang ketiga, kenapa Anda ditimpa musibah lalu Anda stres? Musibah itu pada hakikatnya adalah untuk mengetengahkan sebuah nikmat. Anda diminta oleh Allah ingat nikmat. Tapi ketika Anda nikmat, Anda tak menghargai nikmat.
Maka ketika nikmat itu hilang, baru Anda tahu tentang nikmat. Maka itu nilai musibah. Anda diminta oleh Al-Imam Ibnu Qayyim untuk melihat orang yang bebas. Orang yang bebas, dia tidak akan pernah merasakan nikmat kebebasan sebelum dia dipenjara. Demikian juga orang yang lapar, orang yang kenyang, dia tak pernah merasakan nikmatnya kekenyangan selagi dia belum merasakan lapar. Maka dibuat oleh Allah lapar, dan lapar dalam Quran dikatakan sebagai musibah. Ya. Anda pun tidak akan merasakan nikmatnya sehat sebelum Anda merasakan sakit. Contoh saya tak pernah merasakan secara baiknya nikmat lisan saya ketika betul-betul sehat. Tapi ketika Allah letakkan alsa dalam lisan saya sebagai seorang penyampai, saya hanya menunggu hari-hari untuk mengecil luka saya dekat lisan saya. Dan ketika hilanglah alsa ini, saya baru merasakan nikmat lisan. Satu nikmat saja susah untuk kita syukuri. Dan bagaimana cara Allah mengajak kita syukur? Allah bagi musibah itu dahulu. Jadi tidaklah orang akan merasa nikmat ketika kenyang sebelum dia merasakan lapar. Nikmat ketika sehat sebelum merasakan sakit. Nikmat ketika bebas sebelum merasakan di penjara. Dan lain sebagainya. Oke. Yang keempat, ya, saya bagi tahu Bapak dan tuan-tuan, setiap musibah itu dia ada had, ada batas. Ya. Dan batasan musibah itu dia bergantung kepada roda dunia yang sentiasa berputar. Karena itu cara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengajak orang-orang agar tidak stres dengan musibah yang menimpa. Pandanglah matahari setiap kali dia terbenam. Kenapa? Setiap hari yang berlalu, dia akan mengurangkan satu bahagian musibah dalam pundak kita. Seperti saya ketika ada beban, saya melihat ketika matahari terbenam, kita karena banyak mengejar, kadang sunrise kita kejar kan, kadang sunset kita kejar kan. Dua-duanya ini pelajaran untuk kita. Tengok tadi sunrise, bahwa setiap malam ketika sudah ke puncaknya, dia akan berbalik pada posisi kebalikannya, yaitu siang, fajar kan, itu sunrise. Jadi kita melihat musibah tidak abadi. Ketika kita tengok sunset, kita akan tahu bahwa Allah akan kurangkan musibah, kurangkan itu dengan putaran masa selagi dunia masih rodanya berputar. Kalau dunia rodanya sudah berhenti, yaitu bumi tidak lagi mengelilingi matahari, ya, sehingga menciptakan bilangan 365 hari setahun, maka kita tidak ada harapan untuk ringan beban kita. Tapi karena bumi sekarang masih beredar pada garis edarannya, setiap petang, ya, asyafaq, kita akan melihat bahwa Allah ringankan beban kita. Saya cuma menghitung hari-hari. Ini sudah hampir 1 minggu lebih lisan saya. Setiap terbenam, saya katakan Allah kurangkan sedikit, Allah kurangkan sedikit. Oke? Jadi, perempuan dan tuan-tuan, tengoklah matahari terbenam. Setiap hari akan mengurangkan beban kita. Bahkan para penyair pun mengatakan, hari-hari akan mengurangkan beban penderitaanku. Dan ketika beban penderitaanku hilang, aku dalam kenikmatan, hari-hari akan mengurangkan kenikmatanku untuk kembali pada penderitaan. Allahu Akbar. Jadi hidup memang begitu. Anda pun, saya pastikan tidak akan sampai pada satu tujuan selagi Anda tak menggerakkan roda kereta Anda atau roda kaki Anda. Ada kalanya kaki melangkah di atas, seronoklah. Bawah, sakitlah. Atas, bawah, macam layar. Atas, bawah. Yang kena batu-batuan sakit, yang tak kena mungkin senang. Tapi begitulah kehidupan kita. Maka kita pun berbaik sangka. Ketika dia sehat, gelak-gelakan kita tahu kenikmatan dia seiring dengan waktu yang berlalu akan ditarik oleh Allah menuju kesakitan. Dan kesakitan kita seiring dengan waktu yang berlalu akan ditarik oleh Allah menjadi sebuah kenikmatan. Itulah takdir yang indah yang Allah aturkan. Kalau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
Allah letakkan kita pada penderitaan saja, itu menghilangkan kekuasaannya. Kenapa? Akan bersifat statik. Dunia untuk menunjukkan kuasa Allah, dia tak boleh statik tahu. Planet semua bergerak. Takkan kalau kita sakit-sakit terus tak bergerak daripada sakit menuju sehat. Mustahil dan impossible. Jadi ingatlah, Allah itu maha berkuasa. Maka kenapa Allah dalam nama-namanya ada Al-Qabid, ada Al-Basit? Kalau Allah Qabid saja, surutkan rizki manusia, itu namanya Allah bakhil. Tapi kalau Allah Al-Basit saja, cuma bagi rizki melimpah-limpah, itu namanya Allah israf, yaitu membazir. Maka Allah Basit, Qabid, Qabid, Basit. Bagi tarik, Rahman Rahim, Rahman Rahim. Karena hakikatnya Allah adalah Al-Malik, di atas keilmuannya, mengatur alam dengan ilmunya. Seterusnya, musibah itu berlaku selepas ada kesempurnaan. Puan-puan dan tuan-tuan, kita ini kalau dibagi Allah musibah itu karena kita sudah ada kesempurnaan sebelumnya. Makan cukup, sehat cukup, kerja oke, jogging oke, mak pergi restoran sama keluarga oke, semua oke dah. Tiba masanya kesempurnaan itu Allah akan binasakan dengan berada pada posisi kekurangan. Oke, fakta yang ditunjukkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah tentang semut. Pakar semut pada zaman itu, ya pada abad ke-7 Hijrah, mengatakan, coba semut itu menjadi objek mereka untuk kaji. Kita zaman dah canggih dah, tapi tak menghargai alam. Alam cuma sebagai tempat untuk jogging sahaja, untuk hirup udara saja. Oke. Pakar semut mengatakan, jika Allah ingin membinasakan seekor semut, maka Allah akan bagi kedua-dua sayap pada semut. Ketika semut itu terbang, sebaik dia terbang, maka Allah binasakan. Ketika semut itu boleh terbang, itu tandanya semut telah mencapai kesempurnaan. Dan Anda tak lain tak bukan macam semut. Jika Anda sudah pada paras kesempurnaan, sunnatullah akan menjatuhkan Anda. Mengapa? Supaya Anda memiliki tabungan, namanya tabungan kesabaran. Karena surga hanya akan dinaiki oleh sepasang sayap. Sayap sabar, sayap syukur. Maka ketika Anda jatuh pada kekurangan, ketidaksempurnaan, Anda diminta bersabar, nanti naik lagi. So, bagaimana cara Allah menciptakan dua sayap kita untuk terbang ke surga? Dengan sabar dan dengan syukur. Sabar, syukur. Sabar dan syukur. Orang banyak hartanya, tapi sakit badannya. Orang sehat badannya, tapi kurang hartanya. Itulah cara Allah. Maka jangan tengok orang dari segi dia punya kereta. Kot-kot dia terkena 3 serangkai. Apakah itu penyakit 3 serangkai? Kencing manis, darah tinggi, dan kolesterol. Anda sehat karena Anda bekerja setiap hari. Mereka duduk dekat kereta mereka. Masya Allah, semua diatur oleh Allah dengan sebijak-bijak pengaturan. Yang seterusnya, yang keenam, musibah itu terjadi atas pilihan Allah. Puan-puan dan tuan-tuan, mana bagus? Pilihan Anda ke pilihan Allah? Tentu yang terbaik pilihan Allah. Dan setiap pilihan Allah yang Allah timpakan, sama ada dalam bentuk yang Anda suka atau tak Anda suka, itu berdiri di atas kebijaksanaannya, dan kebijaksanaannya itu berpaksikan kepada kebaikan kita semata-mata. Jadi mengapa Anda merasa murung ketika Allah buat pilihan Anda? Anda tak pernah memilih pun jadi orang susah. Susah artinya hilang pekerjaan misalnya. Tapi kenapa Allah bagi Anda hilang pekerjaan? Karena pilihan Anda itu bertembung dengan pilihan Allah. Dan saya tanya, mana yang terbaik pilihannya? Ya mudah Ustazah nak cakap pilihan Allah terbaik, tapi nak menjalaninya karena susah untuk menjalaninya. Itulah Anda diminta untuk hanya bergantung kepada Allah, mendekat kepada Allah, karena tidak ada kemudahan melainkan ketika Allah memudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Tidak ada kemudahan melainkan kesusahan itu Allah mudahkan. Ya, bergantunglah pada Allah, dekatlah pada Allah. Oke. Dan terakhir,
Musibah sebetulnya tak lain tak bukan adalah untuk membawa Anda menuju aplikasi tauhid secara praktis yang memasukkan Anda ke surga karena tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Anda ditimpa musibah, Anda berusaha mencari jalan keluarnya, semua rasa buntu, Anda berputus asa dengan manusia. Disitulah Allah mengajak Anda untuk bergantung hanya kepada Allah. Kebergantungan Anda kepada Allah tanpa kepada manusia, ketika Allah menutup semua celah-celah manusia untuk membantu Anda, itulah tauhid yang murni. Itulah yang Allah nakkan. Maka Anda ditimpa kadang musibah belum habis, datang silih berganti, musibah. Baru putus kerja suami, mak kabarnya stroke. Baru mak kena stroke, suami kena stroke. Baru suami kena stroke, anak-anak pun tak dapat sekolah. Allahu Akbar. Anda pun dipindahkan kerja. Kerja bukan senang, tempat jauh, nak adaptasi, membawa suami yang sakit, mak dalam pemantauan. La haula wala quwata illa. Baby masih banyak. Baby maksudnya anak masih kecil-kecil. Yang 5 tahun ada, 3 tahun ada, yang setahun ada, mengandung lagi ada. Allahu Akbar. Jadi Anda akan dibuat oleh Allah hilang kebergantungan pada makhluk ketika itu. Dan Anda hanya merintih dalam tangisan syahdu Anda, ya Allah, kepadamulah aku serahkan beban kehidupanku. Aku mengadukan segala bentuk kelemahanku di atas kesempurnaanmu, ya Allah. Allah terima rintihan kita. Allah tukar dalam bentuk kenikmatan perlahan-perlahan sampai betul-betul kita hilang. Mungkin bukan hilang dalam arti mak kita sembuh, tapi kita rasa tak ada apa pun nak menjaga. Rileks, santai, tenang. Kenapa? Kesabaran itu ada pada ketika musibah kali pertama datang. Karena Anda dibuat drastis oleh Allah, seolah-olah terjatuh, tak berdaya, terkulai lemah, tanpa ada tenaga. Itu permulaan. Lama-lama juga akan hilang. Seperti Anda kehilangan suami Anda. Pertama menangis, dalam masa iddah tak boleh lupakan suami. Lama-kelamaan Anda akan berdiri kukuh di atas kedua kaki Anda. Maka Allah hendak mengikhtibar Anda, menjadikan Anda sebagai seorang ahli khibrah, seorang pakar dalam menjalani kehidupan. Untuk menjadi manusia berkualiti, maka Allah siapkan satu negeri yang berkualiti, negeri akhirat. Disitulah ada taman-taman, namanya taman surga, yang hanya dihuni oleh orang berkualiti. Dan saya tambahkan persepsi yang ke-8, ya, tak ada dalam buku ini seperti apa, saya tambahkan dan penting sangat. Sungguh Allah ketika menimpakan musibah tidak pernah di atas kemampuan kita. Dia cuma ada di bawah paras kemampuan kita, setidaknya setaraf dengan paras kemampuan kita. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ma hakka fi jildik misla dhufrik. Tidak ada garukan kuku dalam kulit kamu, melainkan akan menghasilkan kesan sekadar ukuran kuku Anda menggaruk. Anda menggaruk, begini, ini fenomena alam kan? Apa yang berlaku? Kesan yang ditimbulkan oleh garukan cuma sekedar size kuku Anda. Demikian juga musibah, hanya sekedar size kemampuan Anda. Dan Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi mengatakan lagi menundukkan hati kita. Hakikatnya musibah itu di bawah paras kemampuan kita, di mana Allah tidak akan membebani seorang hamba di atas kemampuannya. Demikianlah puan-puan dan tuan-tuan apa yang saya boleh sampaikan. Saya berharap puan-puan dan tuan-tuan diberikan peluang oleh Allah untuk mencari nikmat yang sejati dengan kembali menggunakan nikmat potensi ahsan takwim kalbu kita untuk berfikir, mendapati siapakah Allah yang mengatur kita di dalam dunia ini, lalu mentaatinya
diuji dalam ketaatan, semakin taat sampai Allah tukar ketaatan yang sempurna tadi itu menjadi sebuah kenikmatan yang sempurna. Dan kenikmatan sempurna hanya milik orang yang beriman secara sempurna. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini boleh ditop up dengan buku yang ditulis oleh Badi'uz Zaman Said Nursi bagi orang-orang yang ditimpa kesusahan dalam bentuk kesakitan. Nanti boleh rujuk dalam terapi Qur'ani daripada resep Al-Qur'ani, ya, dari resep Qur'ani. Itu buku yang sangat membantu juga bagaimana menghadapi hidup yang selalunya Allah timpakan penderitaan. Dua buku itu boleh. Dan tadi saya lupa sebetulnya ada satu buku lagi yang bertajuk Cubaan Para Ulama. Buku itu kalau kita baca, di situ ada biografi Ibnu Qayyim. Beliau ini cabarannya besar sampai boleh menuliskan hakikat ini karena beliau mengalami. Buku bacaan seperti itu, yang tadi itu Cubaan Para Ulama, membuat kita, ujian kita rendah je, tak sebesar ulama. Tapi bagaimana kita belajar ulama boleh menangani ujian itu sehingga mereka digelar ulama akhirnya. Nah, kita manfaatkan pusingan waktu itu hanya untuk mendekat kepada Allah, seperti mana apa yang dilakukan oleh para imam-imam sebelum kita. Ujian membawa nikmat, musibah membawa anugerah. Alhamdulillah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.